Minggu 1 Mei 2022 adalah Minggu Paskah ketiga tahun liturgi C. Pewartaan Injil diambil dari Injil Yohanes. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau
dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Suatu ketika aku ikut latihan KUR di rumah ketua wilayah. Sambil menunggu yang lain datang, bersama beberapa bapak, aku ngobrol. Salah seorang bapak bercerita tentang romo paroki yang belum lama meninggal. Beliau mengatakan bahwa biasanya penampakan orang yang meninggal akan seperti terakhir sebelum dimakamkan. Spontan aku menanggapi bahwa Yesus pun dikira hantu karena penampakannya tidak seperti terakhir ia dimakamkan. Kehadiran Yesus yang bangkit dikenali oleh para muridnya karena menampakkan pribadi yang sudah mereka kenal. Yesus menemui mereka di pinggir danau Tiberias. Yohanes menceritakan bahwa pada awalnya mereka tidak mengenali Yesus. Meski demikian, mereka menuruti apa yang diperintahkan Yesus untuk menebarkan jala di pinggir perahu. Setelah mereka mengalami mukjizat, mereka menyadari kehadiran Yesus. Sebagaimana diceritakan Yohanes, selanjutnya mereka makan bersama Yesus, suatu kebiasaan mereka bersama sebelum penyaliban Yesus. Tidak ada yang berani berkata sepatah kata pun dalam pertemuan tersebut, sebab mereka tahu betul bahwa di hadapan mereka adalah Yesus. Satu hal menarik dari penampakan Yesus di pinggir danau Tiberias ini adalah bahwa Yesus menyertai hidup para muridnya. Kehadiran Yesus itu tidak sekadar mau menunjukkan bahwa dirinya sungguh hidup. Yesus mengulurkan tangannya untuk mengatasi kesulitan hidup para muridnya. Yesus tidak membiarkan para muridnya berada dalam kesulitan. Peristiwa di pinggir danau Tiberias itu menunjukkan padaku bahwa berbagai kesulitan hidup tidak dapat menghalangi kehadiran Yesus dalam hidupku. Kematian sekalipun takkan pernah mampu menghalangi tindakan Yesus. Selalu ada jalan keluar dari kesulitan. Itulah keyakinanku sebagai pengikut Kristus. Tiada sesuatu pun yang dapat menghalangi diriku untuk menapaki jalan hidupku. Itu semata berkat Kristus. Aku yakin umat beriman pun mengalami dan memiliki keyakinan yang sama. Selalu ada jalan keluar dari kesulitan karena Yesus. Peristiwa di pinggir danau Tiberias merupakan peristiwa jemaat perdana. Itu pun berlaku bagi umat beriman sepanjang masa. Yesus hadir dan membuka jalan dalam kesulitan umat beriman. Pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus di pinggir danau Tiberias itu kiranya berlaku juga bagi seluruh umat beriman. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus mengajukan pertanyaan tersebut kepada Simon Petrus. 3 kali pula Simon Petrus memberikan jawaban yang sama. Bagaimana dengan umat beriman? Apakah jawabannya sama seperti Simon Petrus? Mengasihi tidaklah seperti orang memperhatikan sesamanya secara khusus. Mengasihi berarti membiarkan orang lain menentukan hidup pribadi. Dalam hubungan dengan Yesus, mengasihi berarti menyatukan diri dengan Yesus dan membiarkan Yesus yang menentukan seluruh langkah hidup pribadi. Pengertian mengasihi itu tentu saja terkait dengan penugasan Simon Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Mengasihi Yesus menjadi syarat mutlak dalam penggembalaan. Menyatukan diri dengan Yesus menentukan penggembalaan Simon Petrus. Bagaimana dengan umat beriman?
Tentunya umat beriman pun diberi tugas penggembalaan. Umat beriman seharusnya menyatukan diri dengan Yesus sehingga membiarkan Yesus menentukan hidupnya secara pribadi. Penggembalaan umat beriman terhadap diri dan sesamanya haruslah didasarkan pada kesatuan hati dan budi dengan Yesus. Kasih kepada Yesus menentukan penggembalaan umat beriman. Bagaimana penggembalaan umat beriman itu? Disadari atau tidak, keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan pribadi tidak selalu selaras dengan apa yang diinginkan Yesus. Orang cenderung menuntut pemenuhan diri daripada pemenuhan keinginan orang lain. Demikian pun terkait dengan hidup Yesus. Apakah hidup umat beriman selaras dengan kasih kepada Yesus, atau cenderung menuntut Yesus untuk memenuhi segala keinginan? Menggembalakan diri sendiri berarti menyelaraskan segala keinginan diri dengan kehendak Yesus. Ini mengandaikan pengenalan akan diri sendiri dan tentu saja mengenal Yesus. Bagaimana menyelaraskan diri dengan hidup Yesus kalau diri sendiri dan Yesus tidak dikenali? Kembali ke Simon Petrus. Pada dasarnya menurutku, pertanyaan Yesus tentang mengasihi dirinya mengandaikan pengenalan Simon Petrus terhadap dirinya sendiri dan terhadap Yesus. Apakah Simon Petrus mengenali dirinya sendiri? Apakah Simon Petrus mengenali Yesus? Seorang Simon Petrus terpilih untuk mengemban tugas penggembalaan karena Yesus tahu bahwa muridnya yang satu itu mampu menyelaraskan hidupnya dengan hidup Yesus. Aku yakin bahwa Yesus sangat mengenal Simon Petrus. Dia adalah orang yang mampu mengenali kecenderungan dasar hidup manusiawi melalui pengenalan diri. Dengan mengenali diri sendiri, orang berpotensi mengembalakan sesamanya. Itulah yang kukenali dari pribadi Simon Petrus. Bagaimana dengan umat beriman? Sama seperti biji yang bagus butuh pupuk dan perawatan intensif untuk tumbuh dan memberikan buah berlimpah, demikian pun potensi penggembalaan. Umat beriman perlu mempelajari berbagai pengetahuan dan keterampilan menggembalakan. Bagi seorang ayah dan kepala keluarga, perlu dikembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam hidup bersama. Kurang lebihnya sama seperti seorang ibu, dia harus tahu bagaimana merawat bayi, mendampingi balita, anaknya remaja, dan kedewasaan yang terus berkembang dari anak-anaknya. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan kerjasama juga penting tatkala umat beriman berada di tempat kerja. Demikian pula dalam hidup bermasyarakat, umat beriman perlu pengembangan kerjasama sosial kemasyarakatan. Penampakan Yesus di pinggir Danau Tiberias yang diwartakan Yohanes dalam perayaan Minggu Paskah ketiga, bagiku merupakan momen kesadaran umat beriman akan jati dirinya yang dipanggil untuk menggembalakan. Umat beriman yang tentunya mengasihi Yesus lebih dari segala sesuatu tentu akan berusaha menyelaraskan segala keinginan diri dan segala pergerakan masyarakatnya dengan kehendak Yesus. Secara konkret di tengah keluarga, di tempat kerja atau sekolah dan masyarakat umum, umat beriman sungguh menghadirkan Yesus Sang Gembala Agung yang mengasihi hidup manusiawi. Kehadiran Sang Gembala Agung dalam diri umat beriman secara nyata ada di dalam kesediaan untuk melayani, bukan dilayani. Sang Gembala Agung hadir dalam kesediaan umat beriman untuk membantu, bukan memerintah atau bahkan memperbudak. Semoga demikian, berkat Tuhan. Amin.